Hai, Sandres Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang satu skill yang mengubah hidup saya. Skill ini ngebantu banget untuk meningkatkan kepercayaan diri saya, meningkatkan karir, dan juga memperlancar kuliah saya gitu. Nah, apa skillnya? Nah, kita akan bahas pada episode kali ini ya. Dan saat ini kan episode ataupun podcast pengembangan diri lagi ada di homepage-nya Spotify gitu ya, dan juga di podcast, di bagian podcast juga direkomendasikan karena lagi ada Spotify Wrap kemarin dan kami mendapatkan beberapa award lah ataupun penghargaan dari Spotify. Dan mungkin di sini buat pendengar podcast pengembangan diri ada yang masih baru ngedengerin, dan kalau kamu masih baru, salam kenal, saya Andres Bordes gitu ya. Udah bikin podcast ini kurang lebih 4 tahun. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk kamu yang usia kurang lebih 18 sampai 24, 25 tahun. Semoga bisa menginspirasi dan ngebantu kamu melewati kegalauan dalam hidup ya. Biar kamu gak kelewatan, kamu bisa klik subscribe atau klik follow gitu ya. Kamu bisa klik follow dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan episode-episode pengembangan diri. Nah, sekarang mari kita bahas tentang apa sih skill yang mengubah hidup saya hingga saat ini gitu ya. Dan saya pun masih merasakan dan masih menggunakan skill ini untuk terus bertumbuh. Skill ini adalah skill public speaking. Ya, berbicara di depan umum. Ini sangat-sangat mengubah hidup saya. Tapi sebelum saya sharing lebih lanjut, saya mau share dulu tentang backstory saya. Gimana saya bisa pertama kali itu belajar dan tertarik untuk mendalami tentang public speaking. Sebenarnya dari SD gitu ya sampai SMP ataupun SMA kelas 2 lah ya. Itu sebenarnya saya belum terlalu getol untuk belajar public speaking. Ya biasa-biasa aja kayak gitu. Presentasi misalnya di kelas ya biasa-biasa aja. Tetapi ketika udah di akhir SMA kelas 2, udah mau masuk kelas SMA kelas 3, itu kan waktu itu saya lagi galau-galaunya memilih jurusan kuliah tuh. Karena saya tidak menikmati jurusan yang saya pilih ketika SMA, yaitu di IPA. Dan ketika saya jujur sama diri saya sendiri, ternyata saya itu lebih enjoy di bidang psikologi gitu. Dan ketika saya melihat sekeliling saya, ngelihat apa yang ada di sekitar saya, misalnya buku-buku saya, itu buku-buku psikologi, buku-buku pengembangan diri khususnya gitu ya. Bahkan ketika lagi tidur itu bisa di atas di bagian atas, bagian samping saya tidur itu ada buku-buku yang numpuk di kasur gitu. Jadi biar bisa saya baca terus. Dan dari situ saya memutuskan untuk jujur sama diri saya bahwa saya tuh sebenarnya mau berkarir di bidang pengembangan diri ataupun psikologi. Dan salah satu role model saya itu adalah Tony Robbins. Nah, Tony Robbins itu adalah pelatih sukses nomor 1 di dunia, number 1 success coach. Dia nulis buku judulnya Unlimited Power, terus ada juga Awaken the Giant Within, dan itu buku-buku yang sangat menginspirasi dan mengubah kehidupan saya. Dan saya mau jadi seperti dia gitu, dimana bisa menginspirasi banyak orang, memberikan impact untuk kehidupan banyak orang. Saya mau banget jadi seperti dia. Dan yang dia lakukan itu selain nulis buku yang akhirnya saya juga mulai tiru, dan ketika kelas 3 SMA saya mulai nulis buku juga waktu itu. Yang saya tiru juga selain itu adalah dia sering membuat seminar, dia sering membuat training gitu. Dan ya akhirnya saya tiru juga untuk membuat training. Dan ketika saya mau tiru, saya baru ngeh bahwa untuk bisa memberikan training dengan sangat baik itu dibutuhkan kemampuan public speaking. Dan dari situ saya mulai tuh, ketika saya udah mengeset untuk bikin sebuah training untuk teman-teman saya di ruang tengah rumah saya itu di tanggal tertentu, mau nggak mau akhirnya saya belajar public speaking. Di situ saya belajar dari berbagai macam buku lah di toko yang ada di toko buku gitu. Saya beli, saya baca bukunya Dale Carnegie, terus Charles Bonar Sirait,
dan macam-macam lah. Buku public speaking saya pelajari, saya cari-cari di internet, artikel-artikel, tips-tips public speaking. Nah itu semua saya kumpulin, saya pelajari. Dan setelah saya mempraktekkan tentang public speaking, meskipun di awal-awal training itu saya gemeteran kakinya karena pengalaman pertama, ya kita tahu juga gitu ya, kalau pengalaman pertama itu kan pasti bikin kita grogi, nervous kayak gitu kan. Tapi itu hal yang wajar. Tapi kita yang penting jangan berhenti, kita tetap jalan terus. Saya tetap lakuin terus. Setelah training satu ke training lainnya saya ulangin terus. Kalau yang sebelumnya untuk teman-teman kelas 3 SMA, sekarang saya bikin untuk kelas 2 SMA dan seterusnya sampai waktu itu diundang juga ke SMP gitu ya. Jadi kan SD sampai SMA di kami itu kan satu yayasan gitu. Jadi kalau ada satu hal yang baik di satu sekolah direkomendasikan ke sekolah lain. Akhirnya saya ngisi di beberapa sekolah di sana. Dan setelah pengalaman itu yang saya rasakan ya benefitnya itu adalah saya merasa jadi jauh lebih pede. Pede tidak cuma dalam public speaking, akhirnya berdampak kepada kehidupan sosial saya. Ketika ketemu orang, saya lebih pede. Ketika ketemu saudara, ketika ketemu orang lain lah kayak gitu ya. Bahkan orang yang lebih senior dari saya tetap saya merasa jauh lebih percaya diri karena punya pengalaman public speaking itu gitu. Dan puji Tuhannya juga kemampuan public speaking ini juga berdampak juga ke kuliah saya. Jadi ketika berkuliah kan biasanya ada presentasi. Nah itu saya cukup bisa gitu, lancar. Kenapa? Karena udah pengalaman public speaking. Akhirnya ngebantu saya juga untuk ketika presentasi skripsi, terus ketika presentasi tesis, ketika saya melanjutkan S2 itu kan. Jadi kemampuan itu tuh ngebantu saya banget untuk melewati berbagai macam hal itu. Dan terutama juga di pekerjaan, ini yang paling saya rasakan sih. Jadi benar kata guru saya waktu itu bahwa untuk kita bisa karirnya terus meningkat, itu kita harus bisa dipercaya. Dan biasanya orang yang dipercaya itu orang yang berani untuk tampil di depan, itu lebih dipercaya. Dan saya terapkan itu, meskipun saya masuk di pekerjaan saya ini tuh bisa dibilang lebih muda ataupun paling muda dibandingkan yang lain. Tapi karena saya berani maju ke depan, ketika yang lain gak berani presentasi, saya justru mengajukan diri presentasi. Ketika meeting sama direksi ada yang gak berani, saya justru berani untuk meeting. Itu justru saya jadi jauh lebih dipercaya. Dan ketika kita dipercaya, itu karirnya akan terus jauh lebih meningkat. Jadi coba deh nanti kamu memberanikan diri untuk maju presentasi dan lain-lain, lihat deh kamu pasti akan jauh lebih dipercaya gitu. Dan kalau misalnya kamu saat ini masih belum bekerja, nanti ketika pas bekerja kamu bisa terapin juga ya. Ini pelajaran yang sangat penting juga untuk meningkatin karir kamu. Dan kalau kamu masih kuliah ya kamu mulai latihan dari sekarang. Ketika ada kesempatan ya kamu maju untuk public speaking, untuk presentasi. Dijamin kamu gak akan nyesel gitu. Kalau kamu berhasil ya oke, pengalaman baru. Kalau misalnya belum, kamu dapat pembelajaran gimana caranya biar kedepannya jadi jauh lebih baik. Nah terakhir yang mau saya share adalah skill ini juga ngebantu saya dalam menjadi seorang content creator. Nah misalnya sekarang nih saya menjadi seorang podcaster, ini ngebantu banget kemampuan public speaking saya gitu. Pengalaman saya, gimana cara saya ngomong, gimana cara saya menyusun urut-urutan atau runtutan materi ataupun konten yang biasa saya pakai di public speaking, saya terapin juga di podcast. Dan akhirnya yang kemarin salah satu keberhasilannya kita menjadi salah satu top 5 podcast of the year di Spotify dan jadi top self-care podcast di Spotify juga. Kita dapat piala juga, kayak plakat kayak gitulah, luar biasa, penghargaan yang sangat luar biasa buat self love podcast. Dan yang paling penting tapi menurut saya adalah dengan kemampuan public speaking terus dikawinkan dengan teknologi seperti ini, misalnya dengan Spotify seperti ini, akhirnya saya bisa ngebangun satu yang namanya mesin pemberi manfaat. Ya, ibaratnya ini tuh saya kasih dalam tanda kutip mesin pemberi manfaat.
Dimana saya perlu membuat episode-episode kayak bikinnya kan cuma sekali nih. Misalnya nih pagi-pagi nih saya bangun tidur sebelum berangkat kerja, saya bikin podcast ini. Saya rekaman gitu ya, bikinnya sekali. By the way kalau suaranya agak sedikit suara-suara orang bangun tidur, sorry gitu ya. Nah, saya bikin sekali. Habis itu diedit gitu ya oleh tim, dan lalu habis itu saya publish. Kan itu bikinnya sekali, tapi setelah itu dipublish itu bisa memberikan manfaat terus-menerus gitu buat orang. Ketika saya lagi makan, orang bisa dengerin dapat manfaat. Bahkan ketika saya lagi tidur, banyak juga tuh yang ngedengerin podcast ini dan bisa dapat manfaat. Jadi luar biasa gitu. Saya bisa memberikan manfaat tapi nggak perlu kayak live gitu, live terus-menerus. Tapi bikin sekali dengan kemampuan public speaking ini, terus digabungin dengan teknologi, dengan Spotify gitu, akhirnya saya bisa terus memberikan manfaat. Jadi istilahnya tuh apa ya, amal jariah gitu ya. Apalagi kalau misalnya saya berikan manfaat dan dia bisa berhasil dan bisa berdampak terus ke kehidupannya, terus mungkin dia share juga ke temannya juga dapat manfaat, itu hal yang sangat luar biasa. Jadi saya senang gitu ya, karena dengan ini saya bisa memberikan manfaat yang jauh-jauh lebih besar untuk kamu semua, khususnya anak muda di Indonesia ya. Nah, jadi itu ya skill yang mengubah hidup saya, yaitu tentang public speaking, di mana kamu bisa jadi jauh lebih pede, terus juga memperlancar kuliah dan juga pekerjaan kamu. Buat kamu yang mau belajar lebih lanjut tentang public speaking, saya ada satu free webinar ya sebentar lagi, nih di tanggal 10 Desember 2023 di hari Minggu. Saya dan tim leader saya, Fandi, kami akan membawakan satu buah webinar ya. Ini webinar gratis berjudul Public Speaking Hacks. Gimana biar kamu bisa lancar untuk public speaking. Nah, ada 3 secret yang kita bahas di webinar tersebut. Yang pertama, gimana cara biar kamu bisa pede ketika public speaking. Yang kedua, gimana sih cara efektif untuk latihan public speaking itu. Dan yang ketiga, kamu akan belajar gimana cara bisa menguasai audiensmu. Ya, kamu bisa pelajari hal tersebut secara gratis. Silakan daftar dengan masuk ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Sampai ketemu di webinar ya. Dan jangan lupa, never stop learning because life never stop teaching.